同学们早上好. Selamat pagi anak-anak ya. 今天我们要上汉语课. Hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin ya. 我们复习. Kita akan mengulang pelajaran ya. Ayo, 我们开始上课. Kita mulai pelajaran ya. 我们顺便练习ya. Kita sekalian latihan ya, liansi atau tuan lian, kita melatih ya. Tuan lian, 我们学了的生词. Oke. Oke, satu ya kita mulai dari ini ya supaya enggak terlalu kebanyakan yang kita baca. 我们ini 从第21开始ya. Kita mulai dari nomor ke-21 ya. Ya, yung menggunakan ya. Sebelumnya udah ya, kasih contoh ya. Menggunakan pensil. Yung jianbi menggunakan setelah ya, menggunakan pulpen berarti yung yuanjubi. Nah, kita belajar yang sederhana dulu. Enggak usah yang panjang-panjang kalimat ya. Seumpama kalau saya ajari ya. Saya menggunakan pensil warna menggambar, lalu kepanjangan. Nah, ya kan? Kita namanya belajar ya, sedikit dari yang mudah ya. Nanti kalau kita langsung saya ajari yang langsung kalimat yang utuh nanti agak susah ya. Jadi kalian belajar yang sederhana dulu. Seumpama kita sudah belajar tentang pisau. Nah, menggunakan pisau berarti yung tao. Nah, menggunakan rautan yung juan pi tao. Nah, seperti itu aja. Pelan-pelan aja ya belajarnya ya. Selanjutnya xie itu menulis ya. Nah, xie menulis, pasangannya z huruf. Nah, namanya menulis itu pasti huruf ya. Enggak ada kan menulis selain huruf. Nah, xie. Jadi xie itu menulis. Contohnya menulis surat berarti xie. Xie menulis sin surat. Nah, sama menulis PR atau mengerjakan PR berarti xie zuoye. Nah, selanjutnya kalau sekarang itu kan apa itu? Menulis email ya, berarti email itu youjian. Berarti xie youjian. Oke, lanjut kita ya. Nomor 23, arsan ta dia. Ta dia. Jadi kita sudah belajar wo saya, ni kamu, ta dia ya. Zuozi meja. Yizi kursi. Papa. Nah, hari ini kita mulai ya nomor 26. Jadi papa ini bab 4 ya. Di seke bab 4. Ya, jadi pelajaran hari ini ya mulai ini. Di seke bab 4. Papa. Nah, papa. Jadi pa yang terakhir itu ya, itu dibaca nada ringan ya, makanya itu enggak ada nadanya ya. Jadi cukup yang nada 4 cukup yang depan saja. Pa. Nah, pa-nya belakang itu biasa ya, dibaca biasa aja. Pa. Ayah, jadi enggak pakai nada atau cingseng, nada ringan ya. Ya, selanjutnya mama, ibu. Kebetulan ini gampang ya diingat ya. Kalian cukup mengingat nadanya. Kebetulan di Indonesia kita sudah mengenal papa, mama, kenal ya. Cuma nadanya ya. Kalau papa nada 4, mama nada 1. Selanjutnya tian.
Tian itu setiap hari ya. Tian itu hari, tian hari. Sebelumnya udah kita belajar juga kelas 1 ya. Tian artinya langit. Selain artinya langit juga artinya hari. Tian. Nah, jadi seumpama hari ini berarti Jin Tian. Nah, kemarin Zuo Tian. Besok Ming Tian. Seperti itu ya. Hari apa berarti Na Tian. Nah, sama hari apa kita pergi kepanjangan ya. Hari apa pergi ke sekolah gitu aja yang gampang ya. Hari apa berarti natian, pergi itu ci sekolah学校, natian ci 学校. Hari apa pergi ke sekolah. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di answer ya. Ci ya. Ci itu pergi ya, itu bukan cu tapi ci bacanya. Itu ini ya, pinyin yang ini ya. Sebelumnya langsung dulu kelas 1 kita belajar pinyin itu dibaca u ya, u ada titik 2 ya. Cuma titik 2-nya enggak ditulis ya. Kenapa enggak ditulis? Karena dia tidak bergabung dengan u. Jadi kalau ada u itu atau ya u ya. Jadi kalau dia, nah maksudnya seperti ini ya. Ntar saya jelaskan dikit. Untuk ini bacanya ini ya ci ya dalam pinyin ini ya. Nah dia itu bisa ada gabungannya i dibaca ci sama ini. Nah, jadi dia bergabung sama ci. Kalau ini ci, cuma dia nggak ada bergabung sama u ya, nggak ada ya u ya. Nah, jadi kalau ada u ini dibaca itu berarti u-nya u itu ya. Untuk lebih menyederhanakan. Jadi supaya nggak bingung ya nantinya ya. Oh kenapa dibaca ci pergi ya. Nah, pergi. Seorang pergi ke sekolah berarti ci 学校. Nah itu ya ada ya nomor 32 itu sekolah. Selain sekolah apa itu tempat yang sudah kita pelajari. Seumpama pergi ke pasar berarti ci 市场, berarti pergi ke mana? Pergi ke toilet. Nah, berarti kita bisa pakai ci juga ya. Ci si sojian. Nah, tapi biasanya umumnya kita diajari kan sang si sojian. Sama kita boleh pakai ci juga. Ci cesuo boleh. Ci si sojian. Nah, si sojian sama cesuo itu sama ya, toilet. Cuma yang membedakan itu lebih apa itu istilahnya? Bahasa santunnya saja ya. Kalau si sojian itu lebih enak didengar, maksudnya enggak terlalu gitu ya, karena itu kan toilet itu aja. Jadi kita dibiasakan memakai bahasa yang baik ya, makanya kita belajar si sojian. Nah, selanjutnya sang pan. Nah, ci sangpan pergi bekerja. Sangpan itu bekerja ya. Nah, kalau kita namanya belajar itu di sekolah, seperti sekarang juga itu namanya sangke. Nah, sangke. Karena kita online berarti wangke itu kan internet ya, jaringan. Jadi berarti kalau kita sekarang namanya sang wangke. Nah, kalau ya yang perlu kalian tahu sementara sangpan bekerja, sangke sekolah bersekolah atau kuliah. Nah, seperti kita yang sekarang ini namanya sangke ya, sangke. Jadi yang membedakan itu ya. Kalau orang tua kita bekerja namanya sangpan, kalau kita belajar atau bersekolah namanya sangke. Nah, 今天我上课, hari ini saya bersekolah, saya masuk sekolah, namanya sangke. Sangke ya. Jadi biar di rumah ini kita juga namanya sangke sekarang ya. Selanjutnya
san she yi sung mengantar. Sung mengantar. Nah, kita ambil contoh ya, sudah kita pelajari yang mudah saja, nggak usah panjang-panjang ya. So, mengantar pensil berarti sung jian bi, mengantar buku. Nah, berarti sung bisa kalau buku pelajaran berarti keban, kalau buku catatan berarti atau buku tulis berarti sung banzi. Selanjutnya, nah kebetulan contohnya di sini sama kita ya, berarti sung wo mengantar saya, berarti seumpama sung siapa? Nah biasanya kita yang diantar ya, berarti seumpama papa ayah sung wo, nah berarti ayah mengantar saya, gitu ya. Kalau ibu mengantar saya berarti mama sung wo. Nah, selanjutnya ti san she'er sekolah ya. Xue xiao itu sekolah. Xue xiao sekolah ya. Tempat untuk belajar bersekolah namanya xue xiao. Selanjutnya ti san shi san jiao ya, jiao mengajari. Nah, jiao ini kebetulan ada ya, dibaca nada 1 dan dibaca nada 4 ya. Kalau untuk kata kerjanya dibaca nada 1, jiao mengajari. Nah, kalau untuk kata benda contohnya jiao shi artinya guru atau pengajar itu nada 4, tapi tulisannya sama ya, cuma bacanya aja beda. Nah jadi kita belajar ingat-ingat ya. Jadi nanti kalau seumpama ada yang punya kamus, ini jiao nada 4 ya, jangan supaya nggak ya, supaya nggak bingung. Jadi jiao yang kita pelajari itu sesuai kalimat itu jiao nada 1 yang artinya mengajari ya. Seumpama jiao shi sama jiao shi jiao wo. Nah, hanyu jiao shi yang pertama itu kan artinya pengajar atau guru kan. Jiao, nah jiao yang selanjutnya itu dibaca nada 1. Nah, beda kan? Jiao shi atau lao shi, nah kita biasa kan sebut lao shi ya. Sama. Lao shi. Selanjutnya ti san she si zuo. Nah, zuo itu bisa artinya membuat, bisa artinya juga mengerjakan. Nah, berarti zuo shenme berarti mengerjakan apa atau membuat apa. Nah, yang kita di sini contohnya zuo gong ke. Nah, gong ke ini juga yang kita pelajari ya, sesuai dengan kalimat itu artinya PR. Gong ke. Nanti sama kita belajar xue gong ke berarti artinya belajar pelajaran. Jadi apa tuh, beda arti ya, biarpun sama-sama gong ke hurufnya juga itu. Nah, kita menyesuaikan ya. Zuo gong ke. Nah, zuo gong ke artinya mengerjakan PR ya. Gong ke itu di situ artinya PR. Ya, jadi langsung artikan satu supaya enggak ya, menyesuaikan. Oke, waman cai itu. Nah, cai itu ya. Kita baca sekali lagi, apa itu? Baca lagi ya. Ya, mulai ini ya. Papa, ayah. Mama, ibu. Nah, jadi kamu belajar sama ini ya. Sama ayah saya berarti wo papa. Wo papa, ayah saya. Wo mama, ibu saya. Nah, seperti itu ya. Coba ni papa, ayah kamu. Ni mama, ibu kamu. Nah, selanjutnya tian tian setiap hari. Nah, coba ya. Kita contoh ya. Wo tian tian sang ke. Wo tian tian sang ke. Saya setiap hari bersekolah. Papa
天天上班. Nah, ayah tiap hari bekerja. Selanjutnya去. Nah,去ya. 去itu pergi. Nah, ini ya sudah ya, 三水 ya, 第三水 ya. 上班 bekerja. Selanjutnya 第三十一送. Nah, sama contohnya gini ya. Coba tadi sung itu kan, nah contohnya kalau di Kepen itu contohnya papa sung wo sang xiao ya. Ayah mengantar saya ke sekolah. Nah, sama saya mengantar, yang udah kita pelajari itu ya udah kita pakai yang gampang ya, pakai Genpi aja ya. Saya mengantar Genpi ya, mengantar pensil untuk dia ya, untuk dia. Wosung Genpi kita, nah, kan bisa gitu aja. Bahasa itu simpel ya. Yang penting itu kita sering latihan aja. Selanjutnya 32 学校. Jadi contohnya pergi sekolah berarti 去学校. Kalau sama di sekolah berarti 在学校. Oke. Lanjut ya. Saya ke jiao, mengajari ya. Mengajari. Coba lause ini mengajar bahasa Mandarin berarti jiao Hanyu, bisa selain Hanyu itu berarti jiao Zhongwen. Nah, Zhongwen kan bab 1 ada ya. Hanyu bahasa Mandarin, Zhongwen juga bahasa Mandarin, jadi sama ya. Ya, selanjutnya di 34 做 mengerjakan atau membuat ya, makanya contohnya 做饭 itu memasak, membuat makanan kan, memasak. Ini kita belajar 做功课 mengerjakan PR. Sama 做作业 juga mengerjakan PR ya. Videonya udah panjang bener ya. Ya. Kita akhiri sampai sini ya. 今天的课就到这里，同学们再见。